fardu, ada yang dikatakan syarat. Kalau di dalam bab wudu disebut dengan fardu, kalau dalam sholat disebut dengan rukun, maka tidak ada fardu sholat, tidak ada, yang ada rukun sholatnya. Rukun wudu dari disebut orang yang sedang adalah fardu wudu. Apa maknanya? Bahwasanya ulama ingin memberikan pesan kepada kita, walaupun sebenarnya fardu dan rukun itu sama maknanya, tetapi ulama membedakan penggunaannya. Ketika di dalam bab sholat disebut dengan rukun sholat, adapun di dalam wudu disebut dengan fardu wudu, tidak disebut dengan rukun wudu, walaupun sama kan. Ulama ingin memberikan pesan kepada kita bahwasanya sholat dan wudu itu berbeda dari sisi muwallah. Muwallah itu berkesinambungan. Kalau di dalam sholat berkesinambungan atau muwallah itu wajib. Adapun di dalam wudu muwallah itu berkesinambungan sunat. Umpamanya begini, Bunda ngambil wudu di rumah, tiba-tiba mau basuh kaki, air mati, air habis. Lalu Bunda basuh kaki di musola Firdaus, boleh? Sahwab, karena muwallah di dalam wudu sunat, maka dikatakan fardu wudu. Adapun kalau di dalam sholat muwallah wajib, Bunda tak boleh tegak di sini, rukuk di musola tak boleh. Maka dibedakan oleh ulama mana fardu, mana rukun. Padahal maknanya kalau kita lihat dari kamus, fardu dan rukun sama fardu dengan rukun. Tetapi kalau di dalam sholat disebut dengan rukun sholat, tapi di dalam wudu disebut dengan fardu. Makanya kita akan belajar itu fardul wudu. Ya. Jadi dalam wudu itu ada yang disebut fardu, ada yang disebut syarat. Kita dah paham ya. Berarti kalau Bunda mengambil wudhu di rumah, basuh kaki di musola sah, benar nggak? Umpamanya ngambil wudhu di sini di kamar mandi, tiba-tiba tersubih air basuh kaki di situ sah. Nah, beda dengan sholat. Kalau sholat itu muwallah wajib ya, nggak bisa nanti sholatnya di kamar mandi, sholatnya di kamar, nanti ruku di ruang tamu, nah boleh. Atau ya, karena muwallah di dalam sholat adalah wajib. Sekarang kita akan menjelaskan dulu apa bedanya rukun dengan syarat. Nah, apa bedanya? Siapa yang bisa jawab boleh minum air putih. Apa bedanya rukun dengan syarat? Nah, ini harus didudukkan dulu. Kalau rukun sesuatu yang harus ada di dalam ibadah dan sifatnya terputus-putus. Umpamanya setelah kita niat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita baca Al-Fatihah kan gitu, sifatnya terputus-putus. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dan terus ada sampai ibadah itu selesai, itu syaratnya. Jadi sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dan terus ada sampai ibadah selesai, itu dinamakan syarat. Contoh gini, menutup aurat adalah syarat daripada sholat kan gitu. Nah, ketika ada orang sholat, lalu ketika dia sujud, perempuan kan auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan kan itu auratnya. Nah, yang dikatakan syarat tadi adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dan terus ada sampai ibadah selesai. Ini harus paham nih cara mendudukkannya. Nah, kalau ada orang sholat perempuan nih, dia kan menutup aurat nih, tiba-tiba ketika dia sujud nampak telapak kakinya, apa hukum sholatnya? Ya batal lah, karena hilang syaratnya. Karena syarat itu sesuatu yang harus ada sampai akhir ibadah. Gitu. Terus paham apa gini? Di antara syarat sholat itu adalah suci. Tadi ada secara besar kan itu, berarti kita berwudu. Nah, ketika kita berwudu kan sebelum sholat tuh. Yeah. Nah, ketika sholat sebelum salam Bunda buang angin, apa hukum sholatnya? Batal. Ya batal lah, hilang syaratnya. Paham ya? Karena syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu berlangsung sampai ibadah selesai. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada perempuan sholat bagaimana? Lalu dia mengangkat takbir tinggi-tinggi lah diangkatnya kan, nampak ininya, turun lah telekungnya, apa hukum sholatnya? Ya batal lah, syaratnya hilang. Karena dia tekan syarat tadi apa? Sesuatu yang harus ada sebelum ibadah berlangsung sampai ibadah selesai. Kata kuncinya.
Harus dipahami berbeda dengan rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan sifatnya terputus. Putus. Mana ada niat mulai dari pertama sampai salam. Sah sholatnya itu mana sah? Karena rukun itu sifatnya terputus. Usolli fardhu asri arba rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Berarti dari niat pindah kepada takbir kan gitu. Dari takbir pindah kepada sifatnya terputus. Kalau sholat tak mau dia harus ada terus. Nah, ini contoh umpamanya. Kalau orang sholat berdiri atau orang sholat duduk, ini saya letakkan definisi gitu ya, biar paham gitu, biar enak belajarnya. Kalau kita orang sholat berdiri dan sholat duduk wajib menghadap kiblat dengan dadanya. Adapun dengan wajah sunat nih, dengan wajah sunat baik. Yang dikatakan sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Yang dikatakan takbir dimulai huruf hamzah sampai huruf roh. Kan gitu kan? Allahu Akbar. Jangan ada yang tidur nih, serius nih. Yang dikatakan salam dimulai huruf hamzah sampai kepada huruf mim alai. Assalamu alaikum. Berarti selesai sholat. Salam pertama kan salam yang wajib kan salam pertama. Kalau orang sholat berdiri atau sholat duduk, maka dia wajib menghadap kiblat dengan dadanya. Adapun dengan wajah sunat. Kalau ada orang mengucapkan salam assalamu ditoleh wajahnya sebelum alaikum, apa hukum sholatnya itu? Dia menoleh wajahnya sebelum sampai huruf mim. Assalamu alaikum. Aturannya kan yang benar kan begini. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yang benarnya kan begitu. Apa hukumnya kalau dia menolehkan wajahnya sebelum sampai kepada huruf mim pada alaikum? Salam yang pertama makruh lah, karena kan dengan wajah sunat. Nah, ini harus dipahami. Kan dengan wajah sunat. Nah, lalu apa hukumnya orang yang memalingkan dadanya dari arah kiblat sebelum dia selesai sholat? Hukumnya batal. Umpamanya dengan ambil kunci nya gitu, hadiah batal. Karena dia menghadapkan kiblat dengan dada wajib. Berarti kalau ada orang menolehkan wajah sebelum sampai huruf mim pada Waalaikumsalam pertama, hukumnya makruh lah. Kita harus paham kedudukannya. Kalau orang yang sholatnya itu berbaring telentang, kalau dia baring miring, dia menghadap kiblat dengan bagian depan wajah dadanya. Kalau ada orang sholat berbaring atau telentang, kalau dia bisa meletakkan bantal di kepalanya, maka dia wajib menghadap kiblat dengan wajahnya. Dengan dada kan tidak bisa, karena dia tidak terlentang kan? Maka dia wajib menghadap kiblat dengan dadanya. Adapun dengan telapak kakinya sunat. Seandainya ada orang tidur terlentang, lalu dia mengucapkan assalamualaikum, sebelum sampai huruf mim dia telah menolehkan wajahnya, hukum sholatnya batal lah. Karena dia wajib menghadap kiblat dengan wajah. Nah, itu gunanya mendudukkan mana syarat mana rukun. Biar paham. Jadi setiap masalah itu kita memahami sebuah definisi atau takrif. Berarti sekarang ini kita belajar bab wudu, kita telah paham apa itu rukun, apa itu syarat. Nah, kalau rukun dan syarat itu, rukun sesuatu yang harus ada di dalam ibadah, dia bukan di luar ibadah tapi di dalam ibadah, dan sifatnya terputus. Berbeda dengan syarat, sesuatu yang wajib ada sebelum ibadah berlangsung sampai ibadah itu selesai. Nah, apa sajalah. Menutup aurat sebelum sholat atau setelah sholat, dalam sholat. Maka menutup aurat sah. Nah, kan gitu. Paham nih, berwudu kita sebelum sholat atau di dalam sholat? Sebelum. Nah, kita menghadap kiblat sebelum sholat atau di dalam sholat? Sebelum. Nah, itu nampak semuanya tuh. Paham ya? Adapun rukun dia sesuatu yang ada di dalam ibadah dan sifatnya terputus. Nah, itu definisi gampang bagi orang awam. Terus kita buat definisi yang panjang lagi kan, gampang definisi kalau itu memahami kan. Kalau syarat, sesuatu yang harus ada sebelum ibadah berlangsung dan harus terus ada sampai ibadah selesai. Jadi Bunda tidak perlu banyak-banyak bertanya dengan orang. Asal hilang syarat tanpa ada uzur maka batal sholatnya. Selesai.